Om Swastiastu. Hai semua, balik lagi sama aku Dia dan welcome back to my channel. Di channel ini kita akan membahas mengenai topik-topik mistis, horor, thriller, dan juga kriminal. Jadi pasti untuk kalian semua, sematan-sematan yang suka dengan topik-topik seperti itu, untuk klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update video baru. Sampai saking semangatnya sampai belibet di mulut ya kan. Oke, aku kasih kalian waktu 5 detik untuk subscribe channel ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Matikan lampunya, pakai headsetnya, dan kita masuk ke ceritanya. Tahun 70-an ya semeton ya, udah lampau banget memang, tapi cerita ini cukup seru dan miris sih. Karena dimana seorang ibu itu harus mendapati atau kehilangan anak sematawayangnya oleh ulahnya sendiri gitu loh, karena kelakuannya dia sendiri. Nah, seperti apa maksudnya ceritanya itu? Kita masuk aja langsung ke ceritanya. Jadi kisah ini berpusat pada seorang ibu yang kita sebut saja namanya Ibu Lampir ya. Ibu Lampir ini adalah seorang janda yang suaminya sudah tiada dan dia memiliki seorang anak perempuan bernama Mbok Iluh. Kita sebut saja namanya Mbok Iluh untuk mempermudah ya. Mbok Iluh ini tuh tumbuh sebagai gadis yang sangat cantik ya kan, pintar, menarik, rajin bekerja, dan itu membuat para laki-laki di seputaran desa itu sangat tertarik dengan Mbok Iluh ini. Tapi akhirnya Mbok Iluh menambatkan hatinya kepada seseorang yang bernama Beliwayan. Kita sebut saja begitu ya. Jadi setelah remaja umur 17-an gitu, Mbok Iluh ini akhirnya jatuh hati atau pacaran dengan yang namanya Beliwayan. Jadi wajar lah, kalian juga gitu kan, SMP udah pada pacaran lu ya, bilangin bapak lu. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah Mbok Iluh ini menambatkan hatinya pada Beliwayan, Beliwayan ini datanglah melamar Mbok Iluh kepada Ibu Lampir. Dan kalian tahu jawaban dari Ibu Lampir apa? Jawabannya adalah no, tidak. Ibu Lampir tidak merestui hubungan Beliwayan dan Mbok Iluh ini karena Beliwayan ini hanyalah seorang yang pengusaha, tapi pengusaha kecil-kecilan seperti itu, membuat atap ilalang yang dimana kesehariannya ya ngarit atau nyabit atau mengulat itu atap ilalang seperti itu. Jadi dianggap gak ada masa depan lah sama Ibu Lampir ya. Jadi tidak ada kata setuju dari Ibu Lampir untuk mereka berdua. Tapi Mbok Iluh dan juga Beliwayan ini tidak menyerah sampai di sana aja ton. Mereka berdua itu terus mencoba membujuk, merayu, dan mengusahakan agar Ibu Lampir ini mau menerima Beliwayan sebagai mantunya. Tapi ternyata memang Ibu Wayan ini batu ya, batu banget emang. Gak mau dia itu menerima Beliwayan ini, gak mau si Ibu Lampir ini, Ibu Lampir ini gak mau menerima Beliwayan. Akhirnya Mbok Iluh ini mengambil keputusan yang sangat tegas semeton. Dia bilang, dengan atau tanpa restu ibu, saya akan tetap menikah dengan Beliwayan. Gimana tuh rasanya jadi ibu dibegitukan tuh, ya kan? Nah akhirnya Ibu Lampir ini merasa, saya cuma punya anak satu, tidak bisa ini saya kalau membiarkan dia menikah tanpa restu saya, ya kan? Akhirnya Ibu Lampir ini memberikanlah restunya kepada mereka berdua dengan syarat bahwa Ibu Lampir ini harus boleh tinggal bersama mereka berdua di rumahnya Beliwayan. Oke, syarat itu diterima dengan Beliwayan dengan senang hati. Kenapa? Karena Beliwayan kebetulan adalah yatim piatu yang tidak punya orang tua. Jadi beliau juga kesepian gitu loh di rumahnya. Kalau ada Ibu Lampir kan jadi lebih ramai begitu kan ya. Percepatan aja mereka akhirnya menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa.
Tentu saja namanya juga pengantin baru kan happy banget ya kan, tapi tidak dengan ibu lampir. Dia masih nggak terima nih anaknya nikah sama orang yang dia sebenarnya nggak setuju. Dia tuh terpaksa gitu loh, terpaksa ngasih anaknya ya kan. Nah kemudian hari berlalu dengan begitu cepat, tiba-tiba kabar gembira datang, yaitu apa? Iya, Mbok Ilo hamil semeton. Senengnya minta ampun. Bliwayan seneng, Mbok Ilo seneng. Dan orang lampir seperti biasa apa? Enggak seneng. Enggak mau dia dapat cucu dari Bliwayan ini. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian setelah ketahuan hamil, tentu saja beliau yang ini lebih memberikan perhatian khusus lah ya kepada istrinya, bahwa seharian ini kan biasanya istrinya itu pergi ke pasar. Beliau yang ini sudah mencoba untuk udahlah kamu gak usah ke pasar, gak usah jualan, biarlah kita ngandelin saya aja. Tapi Mbok Ilo ini memang dasarnya Jagger ya kan, wanita Jagger, gak mau dia. Oh tidak, kehamilan tidak menghalangi saya untuk bekerja katanya. Jadi beliau tetap bekerja, tetap ke pasar berjualan setiap pagi, dan akan pulang jam 1 siang biasanya. Sedangkan Bapak Wayan ini biasanya rutinitas paginya itu apa? Itu dia ngarit semeton. Ngarit itu bahasa Indonesianya nyabit. Jadi ada ilalang-ilalang panjang ya kan yang sudah kering, itu harus disabit untuk dipergunakan di usahanya si Bapak Wayan ini sebagai penganyam atau pengulat atau pengikat ambengan ya. Bahasa Balinya gampangnya gitulah pokoknya. Oke, kebayang lah ya. Nah, kemudian lanjut ya kan. Setelah Bapak Wayan ini ngarit, biasanya beliau akan pulang untuk beristirahat. Jadi beliau biasanya langsung bersih-bersih, terus makan, terus istirahat dulu, baru lanjut ke pekerjaannya. Pada suatu hari, Ibu lampir ini seperti biasa menyiapkan makanan, ya kan, menyiapkan makanan untuk anak dan menantunya. Tapi dia hanya menyediakan satu aja porsi sayur urap atau jukut urap hari itu gitu loh. Jadi cuma satu ini aja adanya, satu apa istilahnya, satu porsi gitu loh, satu porsi aja di meja makan, ditutup tudung saji, ya kan. Lalu beliau tinggalkan ke hutan untuk mencari kayu bakar. Memang itu aktivitas sehari-harinya sih, untuk nyakan itu bahasa Balinya ya, untuk aktivitas perapian lah intinya. Nah kemudian pulang membawa kayu bakar, dia bukan yang menemukan mantunya atau Bliwayan ini yang sedang makan, tapi malah menemukan anaknya yang sedang beristirahat. Nah ditanya dong, loh bemuleh, loh udah pulang? Jawabannya Mbok Iloh ini ya simpel aja, beme. Terus udah mak gitu kan. Terus ditanya lagi, lo mau makan? Lo udah makan? Dijawab lagi, sudah makan saya. Loh kamu makan apa? Kata ibunya begitu kan, kamu makan apa? Ya dia jawab dengan santai, itu sayur urap yang ada di meja saya makan, kan itu ada untuk dimakan kan, katanya begitu. Dengan ekspresi terkejut dan juga refleks, dia menepuk pahanya. Beh itu bahasa Indonesianya astaga. Nah seperti ada nada penyesalan dan nada kayak kaget bercampur penyesalan bercampur kesedihan dalam omongannya si ibu lampir ini. Kemudian kengken me katanya gitu kan, sing gimana bu gitu, enggak. Nah ternyata kejadian dan percakapan itu didengar oleh Bliwayan ini. Dia baru pulang, ternyata dia mendengarkan percakapan itu. Nah hari berlalu, selang 2 hari Mbok Iloh sakit panasnya bolak-balik, jadi kayak orang DB gitu, panasnya bolak-balik. Ibu lampir ini akhirnya mencarikan obat, yaitu berupa air bungka nyuh gadang air bungka ya. Dikasih minumlah itu air bungka itu, air kelapa,
air kelapa gampangnya ya, air kelapa dikasih minum untuk menurunkan panas badan anaknya ini. Nah waktu itu kan zaman itu 70-an dokter kayaknya masih jarang ya semeton ya, paling adanya mantri gitu ya. Nah cuman Ibu Lampir ini lebih memilih untuk memberikan air bungka ini kepada anaknya sebagai obat begitu. Nah, panasnya sempat turun, terus tiba-tiba panas lagi, turun lagi, panas lagi, terus berulang seperti itu. Lalu kemudian di hari berikutnya perut kan sedang hamil besar ya. Kan seperti yang kalian tahu tadi kan Mbok Iloh ini hamil. Ini udah hamil besar nih, kejadiannya itu udah hamil besar. Di dalam perutnya itu seperti ada ular melilit yang seperti menggerogoti isi perutnya. Nah, ada cara dan yang bergerak, dia kira itu anaknya yang bergerak. Tapi beda rasanya, perutnya itu bukan di perut bagian anaknya biasanya berkontraksi, itu bukan kayak gitu kan. Nah, setelah itu hari melahirkan pun datang, di mana hari itu adalah HPL ya, hari perkiraan lahir, dibantu oleh para haji atau dukun beranak. Akhirnya Mbok Iloh ini bisa melahirkan anaknya, tapi dengan keadaan sudah meninggal dunia. Tapi berhasil dilahirkan sama Ton. Tapi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Ya kan? Syok dong. Bapak Wayan nih syok banget, anak pertamanya yang dia tunggu-tunggu, yang dia harap-harapkan ternyata meninggal dunia begitu saja. Belum selesai syoknya di sana sama Ton, tiba-tiba saja Mbok Iloh ini pendarahan hebat. Ketika pendarahan hebat itu, beliau akhirnya tidak bisa diselamatkan atau akhirnya meninggal dunia juga. Nah, di sini hancur sehancur-hancurnya Bapak Wayan ya, gak kebayang gimana ya, anak pertama, istri meninggal dunia dengan cara yang seperti itu, yang kayak tiba-tiba aja gitu loh, tiba-tiba sakit, tiba-tiba panas, tiba-tiba sakit perut, terus tiba-tiba melahirkan, anaknya meninggal dan istrinya juga meninggal. Sedangkan si Ibu Lampir ini cuma bisa terduduk lemas menangisi kepergian anak semata wayangnya sama Ton. Setelah itu penguburan pun dilakukan, ya kan, penguburan dilakukan. Setelah anaknya meninggal, akhirnya Ibu Lampir ini pulang dong ke rumahnya yang sebelumnya, ya kan. Atau waktu dia pulang ke rumah bajangnya atau ke rumah mantan suaminya yang sudah meninggal, aku nggak tahu. Nah, Bapak Wayan ini masih merasa penasaran dengan kematian istrinya yang begitu, menurut dia janggal gitu loh. Apalagi setelah mendengar percakapan dari dua orang ini sebelumnya. Akhirnya Bapak Wayan ini datang ke orang pintar atau meluasang untuk tahu sebenarnya apakah yang terjadi dengan istri dan anaknya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Kita masuk ke endingnya. Saat ditanyakan kepada orang pintar, saat itu roh atau arwah dari Mbok Iloh ini masuk ke dalam raga seorang mediator. Jadi percaya nggak percaya, di Bali itu kita punya sebuah budaya atau tradisi atau aku sebut kepercayaan bahwa kita bisa memanggil roh melalui suatu media atau orang sebagai mediator, yang dimana orang adalah orang terpilih yang nggak sembarangan ya, namanya meluasang. Nah, ketika meluasang ini rohnya masuk dan dia berkata, ini memang jalan yang sudah disiapkan. Saya meninggal bukan karena pendarahan, tapi karena saya memakan sesuatu yang harusnya tidak saya makan. Ternyata pada hari saat Ibu Lampir ini menyiapkan makanan seperti biasa tapi cuma satu porsi itu, ternyata
di makanan itu bukan makanan biasa. Di situ sudah ada cetik atau santet yang dipersiapkan ibu lampir untuk mantunya, yaitu Bapak Wayan. Yang dimana itu sebenarnya adalah anak-anak ular yang akan dimasukkan ke dalam perut. Dan dengan apesnya, yang memakan itu bukan Bapak Wayan, tapi Mbok Iluh. Disitulah ular itu berkembang di dalam badannya dia dan menggerogoti anaknya serta menggerogoti organ dalamnya hingga jantungnya. Dan di situ Mbok Iluh sangat menyesali keputusannya karena dia memaksa menikah dan lain sebagainya hingga anaknya meninggal. Penuh haru, tangis dan lain sebagainya. Tapi waktu itu si ibu lampir ini memang gak diajak, memang gak ikut ya. Karena kalau di Bali itu ada sebuah kepercayaan, sementara kalau kita meluasin tapi yang bersangkutan ikut, biasanya orang yang dipeluasin itu tidak akan mau bicara. Dia tidak akan mau menyampaikan bahwa ini yang menyakiti saya, enggak. Ini pun dia tidak menyatakan siapa yang menyiapkan makanan itu, enggak. Dia cuma bilang, tiang pelih medaran, tiang nar napi neten seharus nedar tiang. Saya salah makan, saya seharusnya tidak memakan apa yang seharusnya enggak saya makan. Sesuatu yang disiapkan, ne nak beli ne kerbang ne. Ini adalah suami saya nih yang akan dikasih. Kuala yang nenar, tapi saya yang makan. Dan dia berkata seperti itu sambil menangis bahwa ya nggak bisa diucapkan lagi lah ya. Penyesalannya pasti dari dua belah pihak juga, penyesalannya juga berat banget. Dari ibu lampir pun juga pasti menyesal. Dan ya akhirnya Bapak Wayan mengikhlaskan kepergian istrinya dan juga anak pertamanya. Dan setelah itu, selang beberapa tahun, Pak Wayan menikah lagi dan akhirnya memiliki anak. Nah, anaknya itu ada beberapa dan ya hidup bahagia lah. Jadi tidak lagi ada gangguan mistis ataupun gangguan lain yang mengganggu keluarga itu. Tapi sebelumnya, kenapa Bapak Wayan bisa yatim piatu itu akan aku ceritakan di video next. Karena di video next itu nyambung banget ceritanya yang tentang ilmu hitam juga. Oke. Ya segitu aja cerita kali ini. Thank you yang nonton sampai akhir. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari video ini atau cerita kali ini adalah ikhlas aja gitu loh. Jadi ibu lampir ini sengaja minta tinggal bersama ternyata untuk mempermudah dia memberikan cetik atau memberikan santet pada menantunya sendiri yang dipilih oleh anaknya sendiri. Jadi buat kalian mungkin yang sekarang yang nonton ini, aku nggak tahu umur berapa aja ya yang mau punya mantu atau yang ibu-ibu yang mau punya mantu atau yang nanti akan punya mantu, selama orangnya atau karakternya itu bukan red flag, ya udahlah dikasih aja gitu loh. Jangan dibatas-batasin kecuali dia red flag ya, kayak ya suka main tangan atau main kasar atau KDRT, ya itu beda cerita. Tapi kalau memang orangnya sudah baik, karakternya baik, walaupun dia bukan dari keluarga orang kaya tapi dia mau bekerja, ya udah kasih aja gitu loh, ya kan? Ya nggak setuju nggak? Yang setuju komen di bawah, yang nggak setuju juga komen di bawah, yang nggak setuju awas aja lu nanti ya. Yang setuju komen di bawah, wajib ya. Kalian boleh juga request kalau mau aku bawain video apa atau cerita apa, bisa banget, nanti aku akan ceritain sesuai dengan yang aku tahu dan atau aku punya. Jadi tetap pantengin channel ini karena aku bakal update 2 kali yang seminggu, yaitu Selasa dan juga Jumat, untuk cerita-cerita pengeliaan lainnya ataupun ilmu-ilmu santet lainnya ataupun ilmu-ilmu horor lainnya.
Jadi thank you yang udah tonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, di awal udah diperingatkan, di akhir aku peringatkan lagi, like, share, dan komen. Karena aku butuh banget support dari kalian semua. Oke, thank you semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye bye.